Nah, ini sudah berkali-kali chairman kita, bahkan juga Imperial Master sudah membahas ya, bahwa kebiasaan itu sangatlah penting, apalagi pada saat Anda sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis di Atomy. Karena orang yang gagal pun juga ada kebiasaan gitu ya, orang yang sukses juga ada kebiasaan. Nah, yang membedakan kebiasaan inilah yang menentukan hidupnya mereka ya. Nah, ini kita lihat ya, berapa hari yang lalu ada Imperial Master yang ke-13 ya. Di sini nggak ada, tapi ini yang adalah 12 Imperial Master di Atomy yang sudah ada saat ini ya. Saat ini sudah ada yang ke-13, Mr. Yun. Nah, mereka ini berhasil karena visinya siapa? Mereka bisa berhasil menjadi Imperial Master karena visi masing-masing ya. Tapi waktu Atomy didirikan tahun 2009 oleh Chairman Park menjadi network marketing, itu adalah visinya Chairman Han Gil Pak, di mana saat ini dia bisa menjadi perusahaan terbesar di Korea ya, dan juga ke-10 di dunia. Nah, itu visinya Han Gil Pak. Tapi untuk Anda bisa menjadi seorang Imperial Master, itu tidak bisa ikuti visinya Mr. Han Gil Pak. Anda harus punya visi sendiri ya. Jadi 13 Imperial Master ini sudah memiliki visi dari awal bahwa mereka akan menjadi seorang Imperial Master suatu hari. Selain itu juga di Atomy ada yang namanya Leaders Club ya. Leaders Club ini adalah orang-orang yang berpenghasilan lebih dari $100.000 ya, atau 1 miliar setahun. Dan ini tahun 2020 sudah ada lebih dari 600 ya. Sekarang mungkin sudah 1.000 lebih gitu ya, karena kita sudah 2 tahun lebih gitu. Dan ini mereka juga punya kebiasaan harian ya. Lalu yang berikutnya, Leaders Club kedua adalah namanya Royal Leaders Club. Dan saat ini mungkin sudah ada lebih dari 600 ya, udah 2 kali lipat gitu ya angkanya dari tahun 2020. Nah, ini adalah orang-orang yang berpenghasilan 2 miliar setahun atau 200 juta sebulan. Dan yang berikutnya adalah Crown Leaders Club. Saat ini sudah ada lebih dari 100 lebih ya, yang saya dengar 110 kalau nggak salah. Dan mereka adalah yang berpenghasilan lebih dari 4 miliar per tahun ya, atau sekitar 300 sampai 400 juta sebulan. Nah, Anda bisa bayangkan apakah orang-orang ini yang jumlahnya cukup banyak ya di Atomy, yang berpenghasilan lebih 1 miliar, apakah mereka tidak punya kebiasaan? Pasti punya ya. Karena Chairman Park sendiri yang membuat kebiasaan-kebiasaan 8 ini yang perlu Atomian terapkan, terutama untuk mereka yang mau berpenghasilan seperti mereka ya. Nah, jadi hal yang pertama adalah 8 kebiasaan utama harian adalah membaca buku. Nah, di sini berbicara tentang pikiran ya. Kita pasti sering dengar suatu quote gitu, dia bilang seperti ini ya. Dari pikiran menjadi perkataan, dari perkataan menjadi tindakan, dari tindakan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter ya. Lalu karakter ini yang akan merubah nasib Anda. Nah, ini semua dimulai dari pikiran. Pikiran ini hanya bisa kita dapat pada saat kita membaca buku, atau mungkin mendengar buku audiobook ya, atau mendengar berita, nonton berita, akhirnya menjadi pikiran. Nah, di Atomy pada saat Anda mau merubah nasib Anda ya, Anda harus mulai dengan pikiran. Tapi pikiran ini hanya bisa didapat pada saat Anda membaca buku yang membangun karakter Anda ya. Kalau Anda mau belajar tentang network marketing, ya Anda harus baca buku tentang network marketing. Karena kita di bisnis network marketing ya, kita bukan di bisnis konvensional. Ya, Anda harus pelajari apa itu network marketing, bagaimana berinteraksi dengan manusia ya, karena ini adalah bisnisnya manusia. Di Atomy kita berinteraksi, berhubungan dengan ribuan, bahkan nanti Anda akan berhubungan dengan jutaan orang gitu ya. Kalau Anda tidak bisa berinteraksi dengan manusia secara benar di dunia network marketing, Anda selama-lamanya nggak akan bisa berhasil. Nah, jadi buku ini Anda harus pilih. Anda bisa mungkin ya tanya saya atau tanya upline leader Anda. Biasa buku yang pertama yang saya sarankan adalah Think and Grow Rich. Itu kalau diterjemahkan adalah berpikir dan bertumbuh kaya ya. Nah, kenapa dimulai dengan berpikir? Kata-kata itu adalah sangat-sangat penting karena pikiran itu yang akan merubah segalanya. Kalau kita setiap hari pikiran yang masuk adalah pikiran negatif, maka pada saat nanti kita akan memanen hidup yang negatif.
Kalau kita membaca buku hal-hal positif atau kita setiap hari memasukkan hal-hal positif ke dalam pikiran kita, hidup kita juga akan mengarah ke yang positif. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran itu akan menjadi karakter kita yang akhirnya menjadi nasib kita, ya. Jadi membaca buku itu berhati-hati Bapak Bu. Ya, memang banyak buku-buku yang menggoda gitu ya. Waduh, kayaknya baca ini nih nggak berhenti-berhenti ya. Tapi kita tanya ke diri kita, apakah buku yang kita baca ini akan merubah nasib kita atau enggak? Kalau nggak merubah nasib, jangan buang-buang waktu. Ya, kalau itu tidak akan merubah nasib Anda, merubah kehidupan Anda, atau mencapai impian-impian Anda tutup buku itu, Anda cari buku yang bisa merubah hidup Anda. Ya, buku kedua yang saya bisa sarankan adalah How to Win Friends and Influence People. Ya, bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang. Nah, itu adalah buku berbicara tentang bagaimana berinteraksi dengan manusia, ya. Terutama kita tidak boleh komplain, tidak boleh kritik, ya, tidak boleh sinis, ya, tidak boleh menyalahi-nyalahi orang. Nah, ini ada bukunya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita nggak bisa berkembang di bisnis Atomic, kok berasanya orang-orang menjauh kita. Nah, kita introspeksi. Apakah kita sudah memperbaiki karakter kita? Belum. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk bagaimana orang bisa mau dekat sama kita. Ya, contohnya lah, kalau Anda punya teman yang pikirannya selalu negatif, sedikit-sedikit nyalain orang, ya, nyalain mamanya lah, nyalain anaknya lah, nyalain ininya lah, semua disalahin, dia paling benar. Anda suka nggak dengan orang seperti ini? Ya, pasti nggak suka. Atau orang ini sering sinis, dikit-dikit ngomongnya tuh nyindir gitu ya. Anda juga pasti nggak suka. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pelajari, bagaimana kita bisa menjadi seorang individu yang disukai oleh orang-orang di sekeliling kita. Semakin kita bisa merubah karakter kita menjadi orang yang disukai di sekeliling kita, kita akan bisa memenangkan banyak jiwa di Atomi, ya. Nah, ini adalah buku-buku banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah rahasia pencerita, the secret of storytellers, ya. Karena semua itu orang nggak akan ingat apa yang Anda presentasikan, ya. Mungkin ingatnya hanya 2%, ya paling banyak 5% gitu ya. Tapi yang mereka ingat adalah bagaimana Anda mengemas materi ini menjadi suatu cerita. Nah, ini akan menjadi untuk mereka bisa mengingat begitu lebih lama gitu ya. Nah, ini harus dikemas dalam cerita-cerita. Kenapa? Karena orang lebih mengingat daripada testimoni-testimoni orang atau perjalanan kisah hidupnya daripada dia dijelasin teori. Nah, itu juga ada bukunya Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali. Jadi Anda perlu membuka wawasan Anda kalau Anda mau sukses di Atomi ya. Yang kedua kebiasaannya adalah nonton VOD Atomi. Ini adalah video-video yang berhubungan dengan Atomi. Contohnya video Han Gilpak ya. Sekarang kita tahu ada 18 video ada 20 atau 21 video tentang Chairman Han Gilpak di YouTube Atomi Indonesia Official ya. Nah, Anda harus nonton video-video yang berhubungan dengan Atomi. Mungkin Anda bisa nonton leader-leader lain yang menjelaskan tentang marketing plan, atau perusahaannya, atau produk-produk Atomi. Ya, produk Atomi kan lebih dari 500 produk ya, Anda perlu belajar. Nah, Anda perlu mengisi hari Anda minimal nonton satu VOD-nya Atomi. Ya. Yang ketiga adalah kebiasaan memakai produk Atomi. Pada saat Anda bangun tidur, sampai Anda tidur, Anda harus tutup dan buka hari Anda dengan produk Atomi. Karena dengan Anda semakin sering pakai produk Atomi, apalagi Anda sudah jatuh cinta, pasti secara otomatis Anda akan bercerita tentang pengalaman Anda memakai produk Atomi. Ya. Jadi waktu Anda menjual, di sini di Atomi kita tidak disarankan menjual produk. Tapi yang kita jual adalah ceritanya kita memakai produk Atomi. Jadi yang kita jual adalah pengalaman memakai produk Atomi. Sering-seringlah bercerita tentang pengalaman Anda dengan produk Atomi. Lalu yang kelima adalah Anda harus menghadiri semua sistem sukses Atomi. Nah, ini juga kebiasaan Bapak Ibu ya. Kalau Anda mulai dengan punya sikap bahwa saya belum mau hadir lah,
ke acara sistem sukses Atomi ya, seperti seminar, Success Academy, atau Zoom meeting, karena saya belum punya member ya, atau member saya yang diajakin nggak ada yang mau join. Udahlah, saya nanti aja kalau udah ada member atau ada calon member yang mau ikut baru saya ikut. Nah, itu salah besar, Bapak Ibu. Banyak orang ya berharap orang lain masuk ke Atomi menjalankan bisnisnya untuk dia. Ingat, bisnis Atomi adalah bisnisnya Anda, bukan bisnis upline atau downline. Jadi waktu Anda menghadiri sistem sukses, Anda harus punya mindset bahwa ini adalah bisnis saya. Saya sebagai seorang CEO atau owner, saya perlu mempelajari ya produknya. Produknya itu banyak sekali ya. Lalu yang kedua adalah tentang perusahaannya, apalagi tentang Chairman Han Gilpak itu siapa perlu kita pelajari. Karena dia adalah nakoda kapalnya Atomi. Kalau Anda masuk ke kapal Atomi, Anda kan perlu pelajari siapa pilot, siapa yang mengendarai kapal tersebut gitu ya. Nah, sistem sukses ini Anda hadir adalah untuk Anda sendiri. Jadi jangan berpikir kalau Anda nggak mau hadir, biar member-member Anda yang hadir aja gitu. Saya ada orang-orang kayak gitu ya. Udah, saya nggak ada waktu. Biarin member-member saya yang belajar aja. Biar mereka yang belajar, nanti mereka sukses kan, saya juga sukses. Nah, orang-orang seperti ini, yang Chairman Pak bilang, ini namanya adalah orang dalam klub, namanya Pig Club. Klub babi. Ya, itu yang ada istilah di Atomi ya. Jadi orang-orang yang mau menggunakan orang untuk kesuksesan dia, ini adalah klub babi. Ya, memang kasar, tapi memang itu kenyataan. Jadi kalau Anda nggak mau sampai masuk ke dalam klub babi-babi tersebut, Andalah yang hadir ke sistem sukses duluan. Sebelum Anda punya member, sebelum Anda punya partner, Andalah yang menjadi partner daripada sponsor Anda. Andalah yang rajin menghadiri sistem sukses Atomi sampai Anda menjadi seorang leader untuk upline Anda. Nah, ini yang dimaksud dengan kebiasaan utama harian Anda. Ya, jadi seperti pelatihan-pelatihan melalui Zoom, kan sering sekali di grup sering ada invitation tentang Zoom A, Zoom B, Zoom C ya. Setiap hari pasti ada Zoom, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, sebisa mungkin Anda harus setiap hari hadir. Ya, jangan berasa Anda sudah tahu. Ya, Anda berasa kayaknya materinya bisnis preview itu lagi gitu ya. Bosen. Nah, kalau Anda sampai bilang Anda bosen, berarti Anda tidak mengerjakan bagian Anda. Apa itu bagian Anda? Bagian Anda adalah membawa member-member baru menghadiri Zoom tersebut. Pada saat bisnis preview diberikan, itu materi akan sama terus, mungkin 10 tahun ke depan akan sama terus. Tapi untuk orang yang baru menghadiri, itu buat mereka, itu hal yang baru. Jadi kalau sampai Anda berasa kayaknya Anda sudah bosan, apalagi Anda hadir ke seminar ya, dengarnya ya itu lagi, berarti Anda nggak mengerjakan tugasnya Anda. Tugas Anda adalah membawa orang baru untuk mendengar. Kalau Anda sampai udah 1 tahun nggak pernah bawa orang ya, nggak pernah mengundang orang, terus Anda bilang Anda bosan, ya berarti yang salah siapa? Bukan sistem suksesnya yang salah. Bukan Atominya yang salah. Bukan upline Anda yang memberikan Zoom yang salah. Tapi Anda sendiri yang tidak menjalankan tugas Anda. Ya. Jadi menghadiri sistem sukses ini sangat-sangat penting. Menurut saya, ini yang terpenting. Karena saya jamin kita semua tidak ada orang yang perfect, sempurna. Nggak bakal ada orang yang jago presentasi, nggak bakal ada orang yang jago recruiting sekaligus gitu ya, dan sekaligus dia jago jualan, jago segala-galanya gitu ya, penjelasan produk, penjelasan marketing, nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berasa Anda yang paling jago di bisnisnya ini adalah tanda-tanda Anda akan jatuh. Tanda-tanda Anda tidak akan berhasil. Ya, pada saat Anda berasa bahwa saya tidak punya keahlian semuanya, tapi dengan menghadiri sistem sukses ini, saya bisa sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalkan Anda nggak jago presentasi, ya,
tapi Anda jago mengundang orang. Kalau Anda bikin acara, itu selalu orang hadir. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Memang talentanya dia ngumpulin orang, bawa orang ke suatu acara. Ya, tapi Anda nggak jago ngomong. Suruh jelasin tentang yang paling gampang deh, odol gitu ya. Nggak bisa. Anda lupa semua gitu ya, bahasa-bahasanya, apa kata-katanya itu. Propolis Anda lupa, plak karang gigi Anda lupa ya, nggak lupa semua kata-katanya. Nah, waktu Anda bawa member ke sistem sukses Atomi, misalkan ke seminar, waktu di seminar, itu kan ada leader yang berdiri di panggung kan. Ada yang jelaskan tentang perusahaan, ada yang jelasin tentang produk, ada yang jelasin tentang auto sales master, ada yang jelasin tentang road to success, perjalanan suksesnya gimana, atau Atomic Vision, ya, atau juga ada testimoni. Nah, pada saat mereka hadir karena undangan Anda, lalu mereka belajar produk kan. Ada yang memang tertarik dengan produk. Wah, bagus tuh. Itu leader yang di atas jelasin tentang skincare misalkan ya, absolut. Wah, akhirnya orang ini termotivasi untuk ke Atomi karena skincare-nya. Nah, Anda sudah dapat satu orang customer yang akan mungkin menjalankan bisnisnya dengan Anda. Lalu pada saat bercerita tentang perusahaannya, pengenalan perusahaan, ada beberapa orang termotivasi. Wah, ternyata tanpa modal saya bisa punya bisnis di 25 negara. Ya, karena leadernya jago jelasin tentang pengenalan perusahaan. Nah, Anda dapat lagi member-member yang mau menjalankan bisnis karena visinya tentang perusahaan tersebut. Lalu ada lagi tentang testimoni hemohim, ya, orang ini sembuh dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa member yang mungkin dia mau pakai hemohim atau dia mau belikan untuk orang tuanya gitu ya yang sakit atau yang mau jaga imunnya gitu. Akhirnya Anda dapat lagi konsumer-konsumer untuk hemohim. Nah, gara-gara Anda hanya bisa mengundang mereka ke sistem sukses, tapi Anda menjadi sepertinya Anda sempurna. Karena leader-leader yang membawakan materi pada acara di seminar tersebut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kalau Anda sampai sudah 3 tahun ya, nggak pernah hadir ke sistem sukses, terus bilang ke saya, Pak Mike, susah ya jalanin Atomi. Saya ditolakin, nggak gampang jalanin. Ya saya bilang, kalau Anda sukses, justru saya bingung. Nggak pernah hadir, tapi bisa sukses. Itu saya bingung. Tapi kalau Anda nggak sukses karena tidak hadir, itu lumrah, saya bilang. Jadi kalau orang-orang yang rajin hadir ke sistem sukses, itu tidak pernah tidak ada yang sukses. Karena itu mustahil. Anda perlu mujizat. Kalau sampai sudah rajin hadir, bercerita, udah gitu Anda baca buku, nonton VOD, tapi nggak sukses, itu mustahil. Itu perlu mujizat. Ya, Imperial Master yang bilang gitu. Jadi, waktu saya mengerti ini tentang 8 kebiasaan harian, saya memutuskan kepada diri saya bahwa saya tidak pernah akan bolos seminar. Sampai saya menjadi seorang Royal Master. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? 9 bulan saya jadi Sales Master. Tahun berikutnya saya jadi Diamond, tahun 20. Tahun berikutnya lagi, tahun 21, saya menjadi Sharon Rose Master. Dalam 3 tahun. Banyak orang dalam bilang 3 tahun untuk jadi Sharon Rose itu sangat cepat gitu ya. Sangat-sangat cepat. Biasanya orang bisa 6 tahun, ada yang 5 tahun ya. Saya dalam 3 tahun. Kenapa? Rahasianya adalah saya tidak pernah bolos seminar. Saya tidak pernah bolos yang namanya Zoom. Setiap ada Zoom, saya pasti hadir. Jadi menghadiri sistem sukses ini sangat-sangat penting untuk kesuksesan Anda. Makanya ini harus menjadi kebiasaan utama. Kenapa saya ditulisnya utama? Karena kebiasaan ada yang utama, ada yang terbelakang. Kalau Anda tidak menjadikan ini yang utama, Anda akan prioritaskan kalau ada waktu, saya baru hadir. Kalau saya nggak sibuk, baru saya hadir. Itu salah. Karena mau gimana pun Anda sibuk, bagaimanapun Anda nggak punya waktu, Anda harus hadir. Bisa nggak?
Kalau Anda masih bilang belum bisa, ya maaf saja, Anda belum bisa sukses. Tapi kalau Anda sudah bertekad seperti saya bilang, saya harus hadir. Beda, saya ingin hadir kalau ada waktu, beda dengan saya harus hadir walaupun tidak ada waktu, walaupun saya sedang sibuk. Itu karakter yang orang mau sukses. Ya, yang keenam, tunjukkan plan atau visi daripada Atomic. Ya, alasan Anda menjalankan Atomic ini harus jelas. Ya, ini berbicara tentang 8 langkah kesuksesan. Yang pertama adalah menetapkan mimpi Anda. Ya, ini adalah alasan. Why? Why-nya Anda kenapa Anda harus jalankan Atomic. Lalu Anda harus tunjukkan. Tunjukkan ini bukan seperti presentasi 2 jam. Gambarin bulat-bulat kiri kanan 300. Bukan Bapak Ibu ya. Tunjukkan plan atau visi Atomi itu bukan seperti itu. Tunjukkan plan atau visi Atomi itu semudah angkat telepon bilang, saya sudah ketemu bisnis yang akan membawa saya kepada freedom-nya saya. Dalam 3 tahun, saya akan berpenghasilan minimal 25 juta sebulan. Kamu mau gak ikut saya? Itu sudah tunjukkan plan. Ya. Lalu Anda ketemu teman Anda. Dalam 3 tahun lagi, saya akan keluar dari tempat kerja saya akan punya freedom melalui bisnis Atom. Kamu mau ikut saya atau enggak? Itu sudah menunjukkan plan atau visi Atom. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda harus bisa menunjukkan kenapa Anda harus sukses di Atom. Kalau setiap kali ketemu orang Anda nggak pernah ngomongin Atomi, apalagi menunjukkan visinya Anda, berarti Anda belum mau sukses. Tapi kalau setiap kali Anda ketemu orang, Anda ngomongnya adalah visinya Anda 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan di Atomi itu apa? Itu sudah menunjukkan Anda mau sukses. Dan ini harus Anda lakukan setiap hari sebagai kebiasaan yang utama. Bukan yang terakhir. Ya. Jadi semudah itu. Bahkan hanya cuma 10 detik Anda sudah melakukan tunjukkan plan atau visi Atomi. Sekarang saya ketemu produk bagus sekali ya, namanya Hemohim ya. Kesehatan saya itu sudah pulih. Sejak minum Hemohim saya sudah bisa jalan ya, jalan pagi. Dulu saya nggak bisa. Nah, itu sudah menunjukkan plan. Saya pakai sikat gigi sama odol Atomi, sekarang gigi saya udah bersih, nggak ada karang gigi. Ya. Melalui odol dan sikat gigi ini, saya akan punya freedom of financial, freedom of time. Kamu mau dengerin nggak? Nah, itu sudah menunjukkan visi Anda di Atom. Ya, semudah itu Bapak Ibu. Jadi, waktu Anda melakukan kebiasaan ini, jangan dibuat rumit. Banyak orang yang gagal melakukan 8 kebiasaan utama harian karena mereka berasa terbeban. Aduh, saya mesti ini, itu, membaca buku, nonton ya. Terus suruh hadir lagi ke Zoom. Aduh, ini kayak terlalu too much, dia bilang ya. Apalagi suruh ngomongin visinya saya. Nah, kebiasaan ini adalah mengajarkan kita bukan untuk setiap kali kita menunjukkan visi, lalu orang ini akan berbondong-bondong join. Bukan, Bapak Ibu. Waktu Anda share bercerita tentang pengalaman Anda produk Atomi, bukan maksudnya biar dia langsung cepat join, langsung belanja. Bukan, Bapak Ibu. Waktu Anda dipaksa untuk melakukan kebiasaan ini, supaya Anda terbiasa bercerita, terbiasa hadir, terbiasa nunjukin visi, terbiasa baca buku, terbiasa nonton VOD setiap hari. Bukan masalah sukses atau gagal. Ngerti ya? Bukan masalah, kalau saya bercerita orang ini harus join. Orang ini harus beli produk. Bukan. Bukan maksudnya itu. Jadi waktu Anda melakukan 8 kebiasaan, ini Anda memaksa diri Anda supaya Anda melakukan ini sudah ibaratnya apa ya? Sudah ibaratnya di bawah alam sadar. Contohnya ya, misalkan Anda berkendaraan dari satu titik ke titik, misalkan Anda dapat kerjaan baru nih ya, Anda interview, lalu Anda diterima di pekerjaan baru, kan itu kan Anda perlu cari rute kan, rute ke kantor yang paling efisien, yang nggak macet, nggak lama ya. Nah,
Waktu pertama kali, Anda pasti nyasar sana sini ya, mungkin ditangkap polisi, salah jalan, dan sebagainya ya. Lama-lama kan Anda sudah hafal, oh berarti ini ada polisi lewat sini. Nanti situ macet, oh lewat sini. Lama-lama Anda dapat rute terefisien. Lalu Anda lakukan itu setiap hari kan? Pertama-tama memang Anda masih ingat-ingat. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, 6 minggu, 8 minggu, 2 bulan ya, 3 bulan, 6 bulan, lama-lama udah biasa. Lama-lama Anda nggak usah mikir lagi, itu udah seperti otomatis. Anda langsung tiba-tiba udah nyampe kantor. Pernah nggak seperti itu? Ya, karena Anda sudah terbiasa, mau sambil telepon pun Anda nyampe. Nah, ini yang dimaksud dengan kebiasaan. Jadi waktu kita melakukan ini, memang awal-awalnya berat. Tapi setelah sampai gitu ya, setelah kita melewati satu titik, Anda sepertinya sudah tidak berasa Anda sedang melakukan. Malah kalau Anda nggak melakukan, sepertinya ada yang kurang di hari itu. Ya, contohnya lah, saya sudah terbiasa baca buku ya. Saya baca buku bukan baca seperti ini. Saya dengerin audiobook. Kalau saya dengerin itu bisa sampai berjam-jam. Kalau sampai satu hari saya nggak dengerin audiobook, itu kayaknya ada yang kurang. Saya harus mendengar sesuatu gitu di hari itu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, yang ketujuh adalah konsultasi. Nah, ini harus dilakukan secara harian. Kenapa? Karena waktu Anda di lapangan, Anda akan ketemu berbagai macam situasi. Ya, ada situasi yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Nah, tujuan konsultasi ini Anda harus bisa bertanya kepada upline Anda atau sponsor Anda yang misalkan Anda nggak suka dengan sponsor Anda, ya Anda bisa cari yang di atasnya lagi siapa. Nggak suka, masih bisa cari lagi sampai Anda ketemu orang yang Anda bisa dengan nyaman Anda berkonsultasi. Bu, kenapa ya? Kok saya begini-begini? Atau mungkin Anda mau kasih lihat silsilahnya Anda ya, jaringan Anda. Coba tolong dia bantu lihat, saya salahnya di mana ya? Kok kayaknya saya nggak bertumbuh gitu di Atomi. Nah, Anda harus lakukan ini. Berkonsultasi. Konsultasi dengan orang yang tepat ya Bapak Ibu ya. Jangan konsultasi dengan orang yang salah. Contohnya orang yang salah apa? Anda pergi ke pasar, Anda coba sharingkan Atomi, lalu Anda ketemu orang yang pernah join di tahun 2018 dan dia bilang, Atomi itu susah. Saya udah berkali-kali coba, nggak jalan. Itu bisnis MLM nggak jalan, dia bilang. Nah, terus Anda malah ngobrol sama dia. Nggak jalannya gimana? Oh, gitu ya. Oh, ternyata produknya mahal ya. Oh, oke, oke. Nah, Anda sedang berkonsultasi ke orang yang salah. Ya, harusnya Anda langsung tutup. Kalau misalkan Anda bilang, mau nggak coba lagi? Karena saya bisa berhasil yang sekarang, saya mau bawa Anda berhasil. Jangan Anda berkonsultasi, ya. Hubungannya hanya bisa satu arah dari Anda ke dia. Bukan dari Anda ke dia, dia ke Anda. Bulak-balik itu namanya konsultasi. Waktu Anda sudah mulai konsultasi dengan orang yang salah, pikiran Anda akan berubah. Jadi Anda harus bisa pilih komunitas yang tepat. Contohnya ya, waktu saya jalankan Atomi, tidak ada orang yang tidak mendengar Atomi dari mulut saya. Teman-teman saya semua sudah dengar Atomi dari mulut saya atau dari chattingan WhatsApp saya, ya. Jadi waktu ada beberapa saya perkenalkan ya, teman-teman ex SMP, ex SMA, ex kuliah, ex tempat kerja, lalu terbentuk orang-orang yang negatif, orang-orang yang netral, orang-orang yang positif. Lalu apa yang saya kerjakan? Saya buang orang-orang yang negatif. Artinya saya tidak perlu berkomunitas dengan mereka lagi. Karena sudah berkali-kali saya perjelaskan tentang Atomi, produknya tetap aja mereka menolak. Ya, memang Anda harus balik lagi, tapi ada titik poin di mana mereka sudah menjadi orang yang bebal. Artinya Anda mau sampai Imperial Master pun, ini orang nggak akan masuk Atom. Ya, Anda harus punya sense seperti itu. Ya, memang nggak mudah, tapi satu waktu Anda bisa berasa. Ini orang
adalah orang-orang yang bebal. Artinya, Anda nggak perlu berkomunitas dengan mereka. Bukan artinya Anda musuhi. Ya, saya nggak bilang Anda langsung musuhi, jelek-jelekin dia. Bukan. Ya, Anda nggak perlu ngobrol tentang atomi ke dia atau tentang apapun juga lah. Pokoknya ngobrol sesuatu yang bisa membawa entah dia untuk sukses atau kesuksesan Anda. Nah, ini harus Anda manage setiap hari. Karena ingat, waktu Anda sehari itu terbatas ya. Anda tidur 8 jam. Anda kerja 8 jam. Anda dengan keluarga mungkin 4 jam. Nah, sisanya kan Anda mesti ke kantor, ke supermarket, mungkin 2 jam. Lalu Anda mesti bersih-bersih rumah, 1 jam. Tinggal 1 jam. Nah, sisa 1 jam ini, jangan Anda buang-buang waktu ke orang yang salah. Ngerti ya? Karena waktu kita terbatas setiap hari. Kita bukan Tuhan ya, waktu kita manusia ini terbatas 24 jam. Jadi waktu Anda sisa 1 jam sehari, gunakan waktu ini yang produktif untuk Atomic. Kalau Anda sedang hadir meeting, gunakan 1 jam ini, Anda duduk hadir mencatat seperti layaknya seorang murid. Kalau enggak, Anda sedang buang-buang waktu. Buat apa Anda punya 1 jam, tapi Anda buang-buang waktu, pikirannya kemana gitu ya. Lagi konsultasi ke upline, Anda sambil chatting lah, sambil lihat Facebook lah gitu ya. Padahal upline-nya sponsor lagi jelasin gitu. Tapi pikiran Anda nggak di situ. Nah, ini yang dimaksud. Anda harus fokus pada konsultasi Anda ke orang yang tepat. Orang yang tepat artinya gini, orang yang sudah melewati jalan tersebut dan sudah berhasil. Ya, jadi kalau Anda mau konsultasi, cari orang yang sudah melewati jalan tersebut dan dia berhasil. Kalau dia lewati jalan tersebut lalu gagal, jangan konsultasi. Jangan even di entertain gitu ya. Aduh, kasihan nih orang gagal. Oh, saya dengerin deh. Jangan. Apalagi Anda yang masih baru, ya. Kecuali Anda sudah diamond, itu beda cerita. Anda seorang leader. Tapi kalau Anda masih member, ya, baru umurnya baru 1, 2, 3 bulan, jangan coba-coba berkonsultasi ya dengan orang yang negatif. Apalagi dia punya 3-4 orang yang negatif. Anda pasti jadi negatif. Ya. Jadi Anda harus pilih komunitas yang tepat untuk berkonsultasi. Yang terakhir, ke-8. Anda harus bangun kepercayaan. Ini kepercayaan berbicara tentang kepada upline, orang di atas Anda, sponsor ya yang memperkenalkan Anda, dan juga kepada downline member Anda. Kepercayaan itu seperti, ya mungkin tanya aja kabarnya gimana hari ini ya. Tante gimana produknya, suka gak? Ya ngobrol aja gitu. Nah, ini sedang membangun kepercayaan kepada member atau konsumer Anda. Dan ini perlu Anda bangun setiap hari. Artinya, pada satu titik di mana Anda mau challenge sebagai seorang sales master, Anda pasti perlu PV, betul gak? Yang namanya sales master, Anda perlu akumulasi 2,5 juta kiri, 2,5 juta kanan dalam 2 minggu. Itu waktu yang singkat. Kalau Anda tidak pernah bangun kepercayaan dengan konsumer Anda, tahu-taunya Anda telepon, tante beli Hemohim ya 4, saya lagi challenge sales master. Terus si tante itu bingung, kamu ini siapa? Tapi kalau Anda sudah setiap hari ngobrol kayak teman gitu ya, apalagi kayak anak gitu ya, waktu Anda telepon tante ini, tante bisa gak tolong saya beli Hemohim? Kali ini jangan beli 1, tante beli 4, saya lagi challenge. Tapi karena Anda sudah seperti dianggap seorang anak sama tante ini pasti bantu. Oh ya, oh kamu lagi challenge. Iya, tante nggak ngerti apa itu sales master. Ya udah, tante perlu beli berapa. Nah, itu adalah kepercayaan yang Anda sudah bangun setiap hari kepada mereka. Ya. Atau kepada upline Anda. Ya, Anda harus jaga hubungan kepercayaan kepada upline. Jangan dipikir, dia di atas saya. Kalau saya kerjain ini, dia untung. Saya nggak perlu dia. Itu salah besar, Bapak Ibu. Anda perlu berterima kasih kepada sponsor yang perkenalkan Anda ke Atomic. Walaupun ya mungkin dia nggak melakukan apa-apa. Mungkin dia nggak melakukan presentasi ke Anda, ya, mungkin nggak
bikin Zoom meeting untuk Anda. Tapi kalau nggak ada sponsor Anda nggak ada di Atomic. Jadi Anda perlu bangun kepercayaan, ya say hi aja gitu ya. Bangun hubungan dengan dia. Karena kita tidak akan tahu kapan kita butuh bantuan dia. Jadi perlu membangun kepercayaan ke atas dan ke bawah. Ya. Nah, ini penting dan ini harus dilakukan setiap hari. Ini juga ada chartnya ya. Anda bisa foto ini atau nanti saya bisa kirimkan ya. Dan Anda harus contreng setiap hari dari 8 ini berapa banyak yang Anda penuhi. Mungkin awal-awal hanya bisa 2, nggak apa-apa. Yang penting Anda terus setiap hari ada contrengan. Jangan sampai ada yang bolong. Ya, walaupun contreng cuma 2, 3, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari ada contreng. Dalam 30 hari atau 31 hari sebulan, Anda hitung totalnya berapa. Kalau 8 kali 30, 240 kan? Kalau Anda bisa dapat skor 200, itu sudah bagus. Berarti Anda ada yang namanya perkembangan setiap bulan. Ya, ini adalah cara nge-track ya, melihat atau memonitor seberapa banyak perkembangan Anda di Atomic. Caranya melalui 8 kebiasaan utama harian ini, Anda contreng setiap hari, lalu Anda jumlahkan. Bulan pertama mungkin saya dapatnya 100 poin. Ya. Bulan kedua jadi 150. Wah, berarti saya ada perkembangan. Bulan ketiga menjadi 200. Bulan keempat perfect 240 atau 250. Nah, berarti artinya Anda setiap bulan semakin naik. Ini yang dibilang dengan progres. Tapi kalau Anda mulai dengan 100, bulan kedua jadi 80. Bulan ketiga jadi 20. Bulan keempat jadi 0. Berarti kan Anda menurun. Tapi Anda berharap perkembangan bisnis Anda naik. Nah, itu nggak mungkin, Bapak Ibu. Itulah yang tidak mungkin. Jadi ada member saya tanya saya. Hal yang pertama saya tanya adalah, apakah Anda sudah melakukan 8 kebiasaan utama harian belum? Kalau dia bilang belum, ya saya bilang, nggak aneh. Nggak aneh kamu nggak berkembang. Tapi kalau kamu sudah melakukan ini setiap bulan 200 poin, tapi nggak berkembang, nah ini yang saya pengen belajar, pengen bantu, sampai dia bisa naik terus. Berarti memang ada yang salah di 8 langkah. Ingat ya, 8 kebiasaan yang ini dengan 8 langkah kesuksesan itu hal yang berbeda. Walaupun dia sudah melakukan 8 kebiasaan, mungkin ada langkahnya yang salah. Nah, ini saya bisa bantu di sini. Tapi kalau Anda sudah nggak melakukan 8 kebiasaan, boro-boro 8 langkah, terus mau sukses, saya bilang kamu mendingan beli lotre aja. Mungkin lebih gampang menang lotre daripada sukses di Atomic. Ya. Jadi Anda perlu lakukan 8 kebiasaan utama harian setiap hari. Karena ada rule seperti ini ya. 21-90 rule. Anda perlu 21 hari untuk menjadi kebiasaan, ya, melakukan hal yang sama selama 21 hari sampai ini menjadi kebiasaan. Lalu Anda perlu 90 hari melakukan hal yang sama tersebut untuk menjadi gaya hidup yang permanen. Ya, ingat, kalau Anda belum 21 hari, Anda akan menjadi beban. Berasanya beban. Tapi setelah lewat 21 hari, Anda sudah terbiasa. Udah nggak ada bebannya lagi. Apalagi kalau udah lewat 90 hari atau 3 bulan, ini udah jadi gaya hidup. Anda udah nggak berasa lagi, Anda sedang melakukan 8 kebiasaan utama harian. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, kalau Anda bilang Anda mau sukses, lakukan dulu 8 kebiasaan utama harian ini. Yang tadi saya bilang, bulan pertama sebisa mungkin Anda capai minimal lah. Saya bilang 200. Ya, lalu Anda perbaiki sampai menjadi 240 sampai 50 poin, ya. Setelah itu Anda dalam 3 bulan Anda sudah terbiasa, Anda sudah menjadi gaya hidup Anda yang permanen. Oke? 구독, 좋아요 눌러주세요.